Kita lihat men dalam survei yang dilakukan, men jawabannya almost sama. Usia 20, usia 30, 40, 50, 60, 70, jawabannya almost sama semuanya. Makanya nggak ada ini kayak kita, saudaraku. Nggak ada gap-gapnya kayak woman. Nah, yang men yang pertama nih, men. Yang pertama dikatakan apa yang mereka inginkan dari woman yaitu sexual fulfillment. All the age is the same jawabannya, saudaraku. Dikatakan dapat merasakan kehidupan seks yang memuaskan. Yang kedua, recreational playmate, orang yang bisa diajak fun. Yang ketiga, mereka katakan mereka inginkan daripada woman, daripada a beautiful wife, seorang istri yang cantik. Diaminkan Pak Simon. Oke, yang keempat, mereka menginginkan a committed homemaker, istri yang setia. Ya, yang kelima mereka menginginkan admiration. Mereka menginginkan seorang yang dapat mengagumi mereka, yang dapat give the respect to them. Ya, yang keenam, para pria ini menginginkan yang dari woman yaitu woman of moral virtue, woman yang bijaksana, wanita yang bijaksana. Mereka juga menginginkan someone with the sense of humor, seorang yang bisa membuat mereka ketawa, saudaraku, nggak boring. Ya, yang kedelapan, mereka inginkan intelligence, seorang yang mempunyai IQ, seorang yang mempunyai IQ yang baik, seorang yang pandai. Selanjutnya mereka menginginkan someone that he can totally trust. Kemarin Robin kasih surat ke Pine, I can trust you all the time. Wah. Bagus sekali, saudaraku. Ini yang man inginkan, someone that he can totally trust. Yang ke-10, mereka menginginkan someone who is absolutely honest, seorang yang benar-benar jujur, yang bisa ada di dalam kehidupan mereka. Amin. Itu yang saya mau bacakan sedikit untuk saudara, untuk survei apa yang saya baca. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu how to build a strong relationship. Bagaimana untuk kita bisa build a strong relationship. Baik itu relationship di dalam keluarga kita, baik itu relationship dengan teman-teman kita, baik itu relationship dengan orang tua kita, dengan anak kita. How we can build a strong relationship. Ya, kita akan belajar suatu hal yang very sederhana, suatu hal yang very practical yang kita bisa aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, di dalam hubungan kita, baik itu dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, atau hubungan dengan teman-teman, kita pernah mengalami suatu konflik. Kita pernah mengalami suatu masalah. Kita pasti pernah mengalami suatu misunderstanding, suatu kesalahpahaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar. You know, the devil has a plan to ruin the relationship. That is the primary goal yang dia punya. Karena dia tahu kalau relationship kita digoncangkan, kalau relationship dalam kehidupan kita, baik itu terutama keluarga, antara suami dan istri, antara anak-anak dan orang tua, itu bisa digoncangkan, itu bisa dihancurkan. Saudaraku, impact-nya luar biasa. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar how to stop the plan of the devil. Bagaimana untuk stop rencana daripada si jahat, untuk kita bisa membuat suatu relationship kita menjadi lebih strong. Ada 12 hal yang membuat relationship kita gagal. Ada 12 hal yang kita akan lihat apa yang membuat relationship kita fail dan mempunyai masalah. Kita nanti juga akan melihat bagaimana untuk menanggulangi akan hal itu. Kita akan lihat yang pertama, yaitu relationship gagal most of the time because of the pride. Karena ada suatu gengsi, harga diri kita yang tidak mau ngalah, saudaraku. Ada suatu kesombongan. Kita akan buka dari Amsal 13 ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal 13 ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Amin. Oke, Amsal 13 ayat 10 mengatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat
mempunyai hikmat. Semakin umur saya bertambah, semakin saya tahun demi tahun saya semakin menyadari bahwa kebanyakan problem yang terjadi di dalam kehidupan saya, kebanyakan problem yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam relationship kita, yaitu karena pride, karena kesombongan, karena harga diri gengsi yang ada di dalam kehidupan kita. Ya seringkali kita nggak mau mengalah satu dengan yang lain. Seringkali kita mengatakan, enak aja, emangnya kamu yang selalu benar. Ya kita menunggu satu dengan yang lain. Sehingga itu menyebabkan suatu masalah, ya demi masalah yang boleh terjadi di dalam relationship kita. Ya yang kedua, yaitu mempunyai perspektif, masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Ya mereka see things on the different view, even though masalahnya itu sama. Tapi setiap dari kita melihat masalah itu dari different view. Ya contohnya, mungkin cara kita membesarkan anak, saudaraku, salah satu contohnya. Mungkin suami kita percaya kalau anak nakal diajar percaya, di-spank percaya. Tapi mungkin istrinya enggak percaya, janganlah, di time out aja is okay, atau dibilangin aja is okay. Sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Ya, kalau kita mungkin punya anak remaja, ya mungkin maminya bilang udahlah Pak, biarinlah umur 16, 17 biarinlah mulai pacaran. Nanti kalau udah lama-lama enggak laku, nanti kalau udah sekolahnya selesai. Nah, tapi suaminya bilang enggak, lulus sekolah dulu. Sebelum lulus sekolah enggak boleh pacaran misalnya ini. You know, hal-hal yang mempunyai perspektif yang berbeda bisa menyebabkan masalah di dalam relationship kita. Yang ketiga, people come from different background. People datang dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Misalnya, orang Hokkien married dengan orang Gek. Hokkien sukanya dagang, Gek sukanya sekolah. Saudaraku, mungkin cara mendidik anaknya nanti juga sometimes bisa terjadi perbedaan-perbedaan, ya. Yang keempat, mengapa relationship bisa mempunyai masalah atau relationship bisa gagal. Yang keempat yaitu different expectation atau different belief, different opinion. Yang mempunyai suatu ekspektasi, kepercayaan, pendapat yang berbeda-beda. Ada seorang hamba Tuhan, hal ini benar-benar terjadi. Tapi bukan kita, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan tempat yang lain. Ya yang sangat frustasi dengan istrinya. Again, ini bukan suami saya, saudaraku. Mereka sering ribut karena perbedaan pendapat masing-masing. Dan pada saat itu dia udah terlalu capek, dia berdoa, Tuhan, dia katakan, please buat istri saya, mbok ya seperti saya sedikit Tuhan. Saya udah capek tiap hari ribut karena perbedaan pendapat. Pada saat dia berdoa, Tuhan membisikkan, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan dia katakan, kalau aku buat istrimu menyerupai seperti engkau, aku akan mendapatkan problem yang jauh lebih besar. Karena dia tidak akan menjadi serupa dengan aku. Tuhan tidak berusaha membuat kita untuk menyerupai satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mau membuat kita menjadi serupa dengan Dia, saudaraku. Karena kalau kita ke arahnya ke atas, serupa dengan Dia, persatuan itu akan terjadi. Saya sangat diberkatin sekali dengan film yang kita lihat kemarin, Fireproof, tentang salt and pepper. Salt and pepper, suatu hal yang sangat berbeda sekali. You know, salt and pepper, the function is different, fungsinya different, warnanya juga different. Kalau garam warnanya putih, kalau pepper warnanya hitam. Tapi dikatakan pada saat itu, dikatakan di movie itu, mereka itu di dalam perbedaan mereka bisa melengkapi satu dengan yang lain. Kalau semuanya garam, saudaraku, keasinan. Kalau semuanya jadi pepper, kepedesan.